Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang jujur aja cukup mengerikan, tapi penting banget buat kita pahami. Kita akan telusuri langkah demi langkah gimana kira-kira kondisi bumi selama 12 bulan pertama setelah perang nuklir global. Dan ini bukan fiksi ya, ini adalah skenario yang dibangun berdasarkan analisis ilmiah. Coba deh kalian bayangin, cuma dalam hitungan jam, dunia yang kita kenal sekarang lenyap gitu aja. Kalau, amit-amit ya, perang nuklir beneran pecah, 12 bulan pertamanya itu bakal kayak gimana sih? Yuk, kita mulai perjalanan yang mengerikan ini buat cari tahu jawabannya. Bagian 1, hari di mana dunia berubah. Semuanya berawal dari satu peristiwa pemicu, satu momen yang bakal mengubah nasib peradaban kita untuk selamanya. Jadi, apa sih sebenarnya perang nuklir itu? Gampangnya gini, ini tuh konflik di mana senjata nuklir dipakai buat ngancurin lawan. Sebuah mimpi buruk yang udah menghantui dunia sejak era Perang Dingin. Dan dari sinilah skenario kita bakal dimulai. Hanya dalam hitungan jam, korban jiwa bisa langsung mencapai ratusan juta orang. Serius, kota-kota besar di seluruh dunia jadi target utama. Dan skala kehancuran di awal-awal itu, wah, benar-benar di luar imajinasi kita. Nah, setelah ledakan-ledakan pertama itu, kita masuk ke 3 bulan pertama yang isinya cuma kekacauan dan krisis. Di fase inilah, semua sistem global yang kita anggap sepele setiap hari mulai hancur berkeping-keping. Yang terjadi selanjutnya itu kayak efek domino yang nggak ada hentinya. Komunikasi global putus, internet, satelit, listrik, semuanya padam. Perdagangan dunia berhenti total. Bandara-bandara ditutup. Negara-negara yang masih selamat langsung mengisolasi diri, nutup perbatasan rapat-rapat. Dan yang paling parah, awan radioaktif mulai menyebar ke seluruh planet. Akibatnya, ya jelas, krisis kemanusiaan skala global meledak di mana-mana. Rumah sakit lumpuh, kewalahan ngurusin korban luka bakar dan penyakit akibat radiasi. Organisasi bantuan internasional juga nggak bisa berbuat banyak. Gimana mau nolong kalau semua jalur pasokan udah putus total? Kita masuk ke bulan ke-4 sampai ke-6, dan bencana gelombang kedua pun tiba. Ancaman yang satu ini lebih berbahaya, lebih senyap, dan dampaknya global. Datangnya musim dingin nuklir. Ini dikenal sebagai musim dingin nuklir. Secara ilmiah, ini adalah efek iklim di mana badai api raksasa dari ledakan nuklir itu nyemburin asap dan debu ke atmosfer bagian atas. Lapisan debu itu kemudian ngeblokir sinar matahari buat sampai ke permukaan bumi. Prosesnya simple tapi mematikan. Ledakan-ledakan besar menciptakan badai api yang ngirim jutaan ton jelaga ke atmosfer. Lapisan gelap ini nyelimutin planet, menghalangi sinar matahari, dan akhirnya suhu global anjlok drastis. Dampak langsungnya buat kita, apa? Gagal panen total di seluruh dunia. Tanpa sinar matahari dan dengan suhu yang super dingin, ya gelas tanaman gak bisa tumbuh. Kelaparan massal pun jadi ancaman utama berikutnya bagi mereka yang selamat dari ledakan awal. Dan keruntuhan ini masih terus berlanjut. Di bulan ke-7 sampai ke-9, pilar terakhir peradaban modern kita ikutan runtuh. Ekonomi dunia. Coba dilihat bedanya. Sebelum perang, ada pasar keuangan global, perdagangan internasional, mata uang yang stabil. Nah, setelah perang, semua itu lenyap. Industri hancur. Dunia kembali ke sistem yang paling dasar. Barter untuk bertahan hidup. Di sini, konsep kekayaan itu didefinisikan ulang. Lupakan saham, lupakan uang. Hal-hal paling mendasar buat hidup, energi, makanan, dan air bersih, itulah yang jadi harta paling berharga. Oke, kita sekarang sampai di ujung lini masa 12 bulan kita. Jadi, kayak gimana sih dunia setelah 1 tahun penuh berlalu? Ini adalah sebuah realitas baru yang sangat-sangat berbeda. Setelah 12 bulan, populasi dunia berkurang drastis. Kota-kota besar menjadi zona radiasi yang nggak bisa dihuni. Beberapa negara runtuh total, sementara konflik-konflik baru muncul cuma buat berebut sumber daya yang langka. Tapi di tengah semua itu, komunitas-komunitas kecil berjuang mati-matian untuk membangun kembali. Di tengah puing-puing peradaban, para penyintas mulai mendirikan komunitas-komunitas baru. Mereka didorong oleh naluri dasar manusia untuk bertahan hidup, mencari stabilitas, dan menemukan sumber energi serta makanan baru untuk bisa memulai dari awal lagi. Jadi, dari semua eksperimen pemikiran yang mengerikan ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk kita rangkum pesan utamanya. Jadi, inilah ringkasan 1 tahun kehancuran, dimulai dari kekacauan yang memicu krisis kemanusiaan. Lalu datang musim dingin nuklir yang menyebabkan kelaparan dan keruntuhan ekonomi. Setelah 12 bulan, yang tersisa adalah dunia baru yang rapuh. Setiap bencana adalah domino yang menjatuhkan bencana berikutnya.
Nah, ini inti dari semuanya. Dampak perang nuklir itu bukan cuma kehancuran dalam satu hari. Ini adalah serangkaian konsekuensi berantai yang menghancurkan peradaban dan lingkungan yang dampaknya bakal terasa selama puluhan tahun, bahkan mungkin lebih lama lagi. Dan ini menyisakan satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Dunia yang kita kenal sekarang, kalau semua ini beneran terjadi, apa mungkin bisa kembali seperti sedia kala? Coba renungkan.